Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Rahmawati. Malam ini berada di kantor pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama. Dan di samping saya sudah ada ketua umum, yaitu Gus Yakut, yang akrab disapa begitu ya Gus ya? Ya. Assalamualaikum Gus Yakut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, terkait dengan isu yang sedang berkembang hari ini tentang aksi besar-besaran pada tanggal 4 November mendatang. Sebenarnya Gus, siapa sih yang aksi pada tanggal 4 November itu nanti? Apakah Islam garis keras atau Islamnya seperti apa? Jadi begini, kalau ngomong soal aksi tanggal 4 itu tentu saya agak sulit menjawabnya siapa itu. Tapi setahu kami begini, ini di luar kelompok-kelompok yang selama ini kita kenal. Kita ini kelompok yang kita kenal ini kelompok-kelompok yang selama ini berperilaku moderat, berperilaku toleran gitu. Tapi yang turun di tanggal 4 ini kita tidak tahu nih. Ini di luar dari ruang pergaulan kami gitu. Ini satu. Yang kedua, saya mendapat banyak informasi gitu ya. Banyak informasi dari banyak pihak terkait dengan aksi tanggal 4 November itu. Ada gelombang besar gitu ya. Ada gelombang besar kelompok-kelompok radikal yang dikirim ke Jakarta. Oh, begitu. Jadi baru tadi sore saya dapat tambahan informasi ada alumni konflik Poso yang juga akan bergabung, ada sekitar 70 orang yang akan menyusul kelompok-kelompok dari Solo Raya, dari Sukoharjo, dari Klaten, Solo yang selama ini kita kenal sebagai basis-basis kelompok radikal. Nah, dari kelompok-kelompok yang kita dapat informasi itu, kita khawatirkan ada yang kemudian disebut dengan lone wolf. Jadi kelompok-kelompok radikal yang bergerak tidak terorganisir. Artinya mereka bergerak sendiri atas kesadaran, atas kemauan mereka sendiri. Ini yang paling kita khawatirkan. Kalau kelompok-kelompok garis keras yang lembaganya selama ini kita kenal, misalnya seperti Jamaah Ansarut Tauhid, Jamaah Ansarut Syariah dan seterusnya, kita tidak terlalu khawatir karena mereka, saya yakin aparat negara, aparat intelijen ini sudah mendapatkan informasi yang penuh atas gerakan mereka. Yang kita takutkan itu yang saya sebut tadi sebagai lone wolf itu, yang mereka tidak terkoordinir, mereka tidak terorganisir, tapi memiliki keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan radikal. Kita bisa lihat misalnya terakhir itu di Tangerang itu yang ada orang yang menyerang polisi di pos polisi itu bagian dari lone wolf. Ini kelompok yang tidak terduga, bukan kelompok sel yang tidak terduga. Ya, ini kita juga dapat informasi dari beberapa pihak, ada kemungkinan lone wolf ini akan beraksi di tanggal 4. Ini yang kita khawatirkan itu. Iya. Terkait dengan kekhawatiran tersebut tentunya tidak hanya pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor tapi juga seluruh elemen masyarakat yang berada di daerah tentunya ya Gus ya. Kemudian apakah Ansor akan turut memantau sebagaimana yang diperintahkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama? Memantau dalam hal seperti apa? Kalau memantau terlibat di dalamnya tentu tidak, tapi kita akan mengikuti pergerakan saudara-saudara kita yang melakukan demo tanggal 4 itu, tentu kita akan ikuti terus pergerakannya sejauh apa gitu ya. Berkaitan dengan isu yang berkembang di media sosial ini Gus, banyak sekali komentar-komentar dari para teman-teman di luar yang aktif di media sosial terkait dengan pernyataan sikap dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kemudian Ansor sendiri bagaimana sih dalam penjagaannya untuk PBNU itu sendiri? Saya kira begini ya, tugas Ansor itu salah satunya adalah menjaga ulama. Saya selalu katakan ini berkali-kali, berulang kali itu. Siapapun kita nggak peduli. Yang mengganggu kiai-kiai kita pasti kita akan lawan. Itu saja. Lukas saja begitu. Jadi jangankan mengganggu itu ya. Mencolek saja secara fisik akan berhadapan dengan Pansor dan Ansor. Itu. Jadi begini, kalau terkait dengan Ansor ya, kader Ansor dengan aksi 4 November itu, saya sudah sampaikan hari ini di rilis yang kita edarkan bahwa kita melarang kader Ansor, kader Banser untuk terlibat dalam aksi ini. Baik itu ikut di dalam demo 4 November itu maupun hanya
sekedar menjaga demo, kita larang. Kecuali negara memanggil. Artinya melalui aparat keamanan minta tolong kepada Banser dan Ansor untuk turun ikut menjaga keamanan di ibu kota pada 4 November besok, ya kita akan lakukan itu. Kenapa sih Gus aksi ini dilarang? Padahal aksi merupakan salah satu bentuk sikap politik demokratis. Jadi yang pertama karena kita tidak tahu sebenarnya siapa yang menggerakkan aksi ini. Kita tidak mungkin ikut di dalam sebuah gerakan yang kita tidak tahu siapa yang menggerakkan dan dari mana asal-usul gerakan ini, yang pertama. Yang kedua, kita melihat gerakan 4 November ini, 4 November besok itu tidak murni gerakan yang kalau mereka sebutkan sebagai membela Islam gitu ya, membela Islam atau membela agama itu. Kami tidak melihat itu murni gitu, tapi ada agenda-agenda politik di belakangnya. Yang lebih kita khawatirkan lagi, karena kita melihat sinyalemen yang tadi saya sampaikan bahwa aksi 4 November besok itu ada indikasi kuat akan ditunggangi oleh kelompok-kelompok radikal gitu, yang berpotensi memecah belah bangsa dan negara ini, yang kita tidak inginkan itu. Kenapa itu kita larang? Iya. Bisa diperjelas Gus, siapa yang menunggangi dalam aksi ini? Ya kelompok-kelompok radikal itu yang tadi saya sebutkan juga. Jadi ada pergerakan dari Poso. Jadi mantan-mantan kombatan Poso itu hari ini bergerak ke Jakarta, ada 70 orang. Kemarin sudah bergerak ke Jakarta, jaringan-jaringan Jamaah Ansor Tauhid dan Ansor Syariah dari Solo Raya juga sudah bergerak ke Jakarta. Ini kelompok-kelompok yang saya kira berpotensi kuat untuk membuat aksi ini yang sebenarnya kalau kita lihat bertujuan damai akan menjadi chaos dan lebih jauh lagi akan merusak sendi-sendi kita dalam berbangsa dan bernegara. Iya, dan satu lagi Gus, bagaimana peran Gerakan Pemuda Ansor sendiri dalam menjaga para ulama, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Jadi ada 2 sumpah yang selalu kita sampaikan kepada kader-kader kita setiap kali kita melakukan kaderisasi. Yang pertama tentu sumpah setia kepada bangsa dan negara, bahwa NKRI ini harga mati, tidak ada lagi bentuk negara selain negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, sumpah bahwa kita akan selalu menjaga dan mengawal kiai, baik secara fisik maupun ajaran-ajarannya. Tentu kiai-kiai yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah tentu saja. Dan ini menjadi sumpah kami. Dan ini terus-menerus kita gelurakan, karena selain 2 sumpah ini penting, tapi juga sumpah ini yang menyambungkan kader-kader Ansor dengan kader-kader yang sudah menjadi syuhada hari ini dan kader-kader yang akan datang itu. Kira itu Pak. Iya Gus, apa himbauan dari Gus Yakut sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor kepada seluruh Banser dan seluruh masyarakat Nahdlatul Ulama? Jadi begini, saya ingin menyampaikan ini secara luas, tidak hanya khusus kepada kader Ansor dan Banser serta Nahdliyin gitu ya, warga Nahdliyin, tapi kepada semua komponen bangsa. Pertama kepada aparat kepolisian. Kita minta supaya aparat kepolisian benar-benar mengusut secara tuntas kasus Basuki Cahayapurnama ini yang kami yakini sebagai pemantik awal munculnya gerakan-gerakan yang mengancam gitu ya kesatuan negara kita gitu. Sebagaimana kita tahu 4 November nanti juga akan ada gerakan besar-besaran yang kepada aparat kepolisian. Yang kedua, kita minta kepada kepala daerah atau siapapun pemangku kepentingan gitu ya, untuk berbicara dan bersikap sesuai dengan adat ketimuran yang lebih mendahulukan etika, sopan santun gitu dalam berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga tentu saya ingin menyampaikan juga kepada
kader-kader Banser dan Ansor di seluruh Indonesia untuk tidak terlibat dalam aksi yang akan dilakukan di 4 November nanti. Karena kita juga dengar secara masif mereka menggerakkan, mengkonsolidir umat Islam di seluruh Nusantara gitu ya untuk bergerak ke Jakarta. Dan tentu kalau kader-kader ini tidak kita ingatkan, bisa saja mereka ini akan ikut gelombang aksi itu. Dan kita akan ingatkan mereka untuk tidak terlibat dalam aksi demo itu, baik seperti yang tadi disampaikan, terlibat langsung maupun ikut menjaga, kecuali negara memanggil melalui aparat keamanan. Yang keempat, akhir saya kira himbauan ini kita sampaikan secara umum, baik kepada kader, kepada warga Nahdien maupun kepada seluruh bangsa Indonesia, tidak terkecuali mereka yang hari besok tanggal 4 itu berencanakan untuk melakukan aksi, supaya menerima apapun proses hukum, hasil dari proses hukum atas Basuki Cahayapurnama. Jika proses hukum itu menyatakan bahwa Basuki Cahayapurnama ini bersalah, gitu ya kita harus terima, karena ini proses hukum. Dan sebaliknya, jika dinyatakan bahwa Basuki Cahayapurnama ini tidak bersalah, siapapun harus menerima, karena komitmen kita terhadap hukum ini adalah bagian dari komitmen kita dalam mempertahankan dan menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu. Iya, terima kasih banyak Gus Yakut ya. Mudah-mudahan informasi ini menjadi informasi penting dan berharga untuk seluruh warga yang ada di Indonesia dan warga Nahdien khususnya. Karena hal ini menjadi kegelisahan tersendiri dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pemirsa bincang-bincang kita bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama. Saya Septi Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.